Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas bilangan kompleks part yang ketiga, yaitu tentang definisi bilangan kompleks. Simak terus video ini sampai akhir. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan nilai diskriminan D lebih kecil dari 0 merupakan bilangan kompleks dengan bentuk umum X sama dengan A plus BI, dengan A dan B ini elemen bilangan real. Kalau kalian ingat di part sebelumnya, di soal yang terakhir, waktu itu kita disuruh menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Tetapi, waktu itu nilai dari diskriminan atau D, B kuadrat min 4AC yang di dalam akar itu negatif, sehingga nggak bisa dihitung. Makanya waktu itu akar-akarnya dinyatakan dalam bentuk I. Kalau kalian masih ingat, jawabannya di soal yang pertama itu, X1-nya sama dengan min 1 plus sepertiga akar 6I. Jadi ada I-nya. Atau X2 sama dengan min 1 min sepertiga akar 6I. Lalu di soal yang kedua, X1 sama dengan akar 3 plus I. Atau X2 sama dengan akar 3 min I. Waktu itu seperti ini hasilnya. Ini adalah penyelesaian persamaan kuadrat yang nilai diskriminannya negatif. Nah, penyelesaiannya itu merupakan bilangan kompleks yang formatnya seperti ini, A plus BI. Jadi, misalkan ini, akar 3 plus I, berarti A-nya ini akar 3, B-nya ini 1. B ini anggapannya kayak koefisiennya I gitu ya. Lalu misalkan ini, min 1 min sepertiga akar 6I, berarti A-nya ini min 1, B-nya ini min sepertiga akar 6. Ngerti ya? Jadi di sini bisa kita anggap bilangan kompleks itu merupakan bilangan yang mengandung dua bagian. Bagian yang real dan bagian yang imajiner yang mengandung I. Ngerti ya? Di sini saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi bentuk umum bilangan kompleks adalah Z sama dengan X plus YI. Z ini adalah simbol dari bilangan kompleks sama dengan X plus YI. Dengan X dan Y elemen real. Jadi X plus YI sama A plus B itu sama aja. Ya, A-nya diganti X, B-nya diganti Y. Tapi intinya sama aja. Jadi kalau misalkan yang di sini, akar 3 plus I berarti X-nya ini akar 3, Y-nya berarti 1. Gitu ya. X merupakan bagian real dari Z. Ditulis re Z, re dalam kurung Z sama dengan X. Dan Y merupakan bagian imajiner dari Z. Ditulis im Z sama dengan Y. Tadi kan saya sudah singgung, bilangan kompleks itu mempunyai bagian real dan bagian imajiner. Jadi contoh misalkan nih, akar 3 plus I. Akar 3 ini merupakan bagian real. Jadi bagian realnya akar 3. Bagian imajinernya ini I. Atau dalam hal ini 1 berarti. Kalau im Z sama dengan Y, Y itu berarti kan koefisiennya I. Berarti kalau akar 3 plus I, berarti bagian realnya akar 3, bagian imajinernya 1. Atau bisa kita anggap seperti inilah. Kalau misalkan ada bentuk bilangan kompleks gitu ya, sekian plus atau minus sekian I, maka yang nggak ada I-nya, atau bisa kita katakan seperti konstantanya, itu adalah bagian real. Jadi kayak akar 3, min 1 akar 3, ini bagian real. Lalu bagian imajinernya itu dalam tanda kutip koefisiennya I. Jadi ini 1, min sepertiga akar 6, sepertiga akar 6. Meskipun secara definisi ini bukan koefisien ya, karena I ini bukan variabel, tetapi adalah simbol dari bilangan imajiner. Tapi cara gampang mengingatnya seperti itu. Bagian real itu seperti konstantanya, bagian imajiner itu seperti koefisien dari I-nya. Kan X plus YI. Oke? Jika Y sama dengan 0, berarti Y-nya ini 0 ya. 0 kali I kan ya 0 ya berarti ya. Jadi tinggal Z sama dengan X. Maka Z merupakan bilangan real. Ya, masuk akal karena kalau misalkan Y sama dengan 0, maka bilangan kompleks itu tidak memiliki bagian imajiner. Jadi hanya memiliki bagian real aja. Ya sudah, berarti dia merupakan bilangan real. Bilangan real murni, nggak ada imajinernya. Dan sebaliknya, jika X sama dengan 0, berarti ininya yang 0, jadi cuma ada YI, maka Z merupakan bilangan imajiner murni karena tidak mengandung bagian real. Kalau bilangan kompleks itu harus mengandung dua-duanya. Mengandung bagian real dan mengandung bagian imajiner. Oke? Berikutnya kita ke menyatakan bilangan kompleks. Di part yang pertama, waktu itu kita sudah bahas ya, untuk menyatakan bilangan real itu gampang.
dengan cara menggambar di garis bilangan. Tetapi untuk menyatakan bilangan imajiner tidak bisa, karena bilangan imajiner itu tidak bisa didefinisikan letaknya di garis bilangan itu di mana. Nah, sekarang kalau bilangan kompleks gimana? Bilangan kompleks itu kan mengandung bagian real dan bagian imajiner, mengandung dua-duanya. Gimana cara menyatakannya? Gini, ada 3 cara atau 3 bentuk bagaimana menyatakan bilangan kompleks. Yang pertama, dengan bentuk kartesius. Yang kedua, dengan bentuk polar. Dan yang ketiga, dengan bentuk eksponen. Di part ini kita bahas dulu menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk kartesius. Berikut ini adalah bagaimana menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk kartesius. Mendengar kata kartesius pasti sudah nggak asing di telinga kalian. Kartesius itu kan koordinat kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y, gitu kan. Nah, di sini ya mirip seperti itu. Ada sumbu real, ini real, yang warna biru, yang horizontal seperti sumbu X, dan ada sumbu imajiner, ini imajiner, yang warna merah, yang vertikal seperti sumbu Y. Semua bilangan real terletak pada sumbu re. Sumbu re itu yang ini, sumbu real, yang horizontal. Semua bilangan imajiner murni terletak pada sumbu im, yang ini. Oke? Titik asal 0,0 atau Z sama dengan 0 merupakan bilangan real. Ya, berarti 0 kan ya, bilangan 0 itu kan real. Kemudian, bilangan kompleks Z sama dengan X plus YI dengan X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0 berada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Karena kalau misalkan dia pas di sumbu real, ya bilangan real, pas di sumbu imajiner, ya berarti bilangan imajiner murni. Kalau bilangan kompleks itu di kuadran 1 di sini, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Pokoknya nilai X dan Y-nya tidak ada yang 0. Jadi yang namanya bilangan kompleks, X dan Y-nya harus ada, nggak boleh 0. Artinya dia memiliki bagian real dan bagian imajiner. Oke? Nah, menyatakan bilangan kompleks pada bidang kartesius disebut juga dengan diagram Argand. Jadi diagram kartesius ini khusus untuk yang menyatakan bilangan kompleks, namanya bukan diagram kartesius, tapi diagram Argand. Pada diagram Argand, bilangan kompleks Z sama dengan X plus YI dinyatakan dalam vektor posisi OP. Masih ingat ya? Vektor posisi itu adalah vektor yang bertitik pangkal di titik O atau 0,0 dan bertitik ujung di P. Dalam hal ini P koordinatnya X, Y. Ya, kalau misalkan bertitik pangkal di 0,0, bertitik ujung di X, Y, berarti Z yang merupakan vektor posisi OP, berarti kan P min O. Ya sudah, berarti vektornya X, Y. Berarti kalau digambarkan, titik O itu kan ini 0,0. Misalkan titik P di sini koordinatnya X, Y. Maka vektor posisi OP ini menyatakan bilangan kompleks Z sama dengan X plus YI. Ya, mungkin kalian masih agak bingung, nanti di contoh soal akan lebih jelas. Kita langsung ke contoh soal. Nyatakan bilangan-bilangan kompleks berikut dalam bentuk kartesius. Yang A, Z sama dengan 2 plus 3I. Jadi kita gambar diagram kartesius, atau ini kita nyebutnya diagram Argand ya. Diagram Argand itu sumbu horizontalnya sumbu re, sumbu vertikalnya sumbu im atau sumbu imajiner. Nah, kalau misalkan Z sama dengan 2 plus 3I, kan tadi formatnya Z sama dengan X plus YI. Berarti X-nya bagian realnya itu 2, Y-nya bagian imajinernya itu 3. Berarti ya kita gambar aja titik 2,3. Kan X, Y ya koordinat itu ya. Jadi 2,3. Jadi kita gambar di sini. Yang pertama titik P misalkan. Koordinatnya 2,3. Lalu dari titik O 0,0 itu kita tarik. Kita gambar vektor posisi OP. Nah, seperti ini. Maka vektor posisi OP ini yang nilainya 2, 3 itu menyatakan bilangan kompleks yang pertama, yaitu 2 plus 3i. Jadi kan ini XY menyatakan X plus YI. X-nya 2, Y-nya 3. Seperti ini. Lanjut soal B. Z sama dengan 4 min I. Berarti X-nya 4. Y-nya berarti min 1. Min I itu kan artinya min 1I ya. Kan 1 nggak pernah ditulis di aljabar. Jadi ya kita gambar titik 4, min 1. Berarti di mana itu? 4, min 1 di sini. Oke, misalkan titik Q, koordinatnya 4, min 1. Kita gambar vektor dari titik asal, titik O, 0,0 ke titik Q. Vektor posisi OQ.
vektor posisi OKI yang besarnya 4 min 1 itu menyatakan bilangan kompleks yang kedua, yaitu 4 min I. Paham ya? Lanjut ke soal C. Z sama dengan min 3I. Nah, kalau min 3I, kalian lihat, tidak ada bagian realnya. Jadi kalau misalkan formatnya X plus YI, ini nggak ada X-nya, cuma Y-nya aja. Y-nya min 3. X-nya 0 berarti. Artinya kalau kita gambar di diagram argan, ini merupakan bilangan imajiner murni, berada di sumbu imajiner yang warna merah ini. Berarti titiknya di mana? X-nya 0, Y-nya min 3, berarti di sini kan. Misalkan ini titik R, koordinatnya 0, min 3. Ya sudah, kita gambarkan vektor posisi OR. Seperti ini. Berarti OR sama dengan 0, min 3 menyatakan bilangan min 3I. Ini bukan bilangan kompleks ya, ini adalah bilangan imajiner murni, karena tidak ada bagian realnya. Oke, yang terakhir soal D. Z sama dengan min 3 min I. Berarti X-nya min 3, Y-nya min 1. Ya kita gambar, titik min 3, min 1, berarti di sini. Katakanlah misalkan titik S, koordinatnya min 3, min 1. Kita gambarkan vektor posisi dari titik O ke titik S seperti ini. Berarti vektor OS yang besarnya min 3, min 1 menyatakan bilangan kompleks min 3, min I. Oke, paham ya bagaimana cara menyatakan bilangan kompleks dalam bentuk kartesius, dalam diagram argan, menggunakan vektor posisi. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.